misalnya ada yang nanya apakah SMK bisa daftar, bisa. Gimana cara daftarnya? Karena kalau benefit udah pasti sih kalian tahu ini. Halo guys, welcome to EduFit, Education with Fit. Hai, gimana kabar kalian semua? Tahu gak sih kalau sekarang itu lagi dibuka beasiswa dari Universitas Pertahanan gitu, Republik Indonesia tahun 2023. Aku belum move on. Ini udah tahun 2024 untuk tahun ajaran 2024-2025. Sebenarnya mungkin dari kalian yang udah ngeklik video ini udah tau lah ya mau nyari apa gitu di sini. Sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya. Kalian juga bisa follow aku di TikTok dari Schoolfit, Instagram dari Schoolfit, ataupun di Instagram @pjynt. Di Instagram itu rame komenan kalian. Mana sih cara daftar beasiswa dari Universitas Pertahanan ini dan apa aja berkas daftarannya gitu. Pastiin kalian untuk menyimak ini. Kalau misalnya ada hal-hal penting kalian bisa catat atau mungkin di screenshot. Kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa atur di kecepatan pemutarannya. Universitas Pertahanan ini selain bagi jenjangnya S1 gitu ya, tapi ada juga untuk jenjang S2, S3, bahkan diploma. Namun yang memang sekarang ini lagi dibuka ini untuk jenjangnya itu S1. Misalnya kalian belum tahu apa sih Universitas Pertahanan itu gitu ya. Jadi Universitas Pertahanan itu merupakan universitas gitu ya, atau perguruan tinggi akademi mungkin ya, di bawah naungan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan ini tuh memang rutin banget tiap tahun membuka beasiswa, di mana beasiswanya itu 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Makanya kan ini tuh banyak banget peminatnya. Mungkin di tahun 2023 udah pernah aku bahas ya mengenai beasiswa Unhan ini. Kalian bisa cek aja, tapi mungkin untuk yang terbaru mendingan lihat ini sih ya, karena aku akan ngebahas mulai dari persyaratannya, berkas-berkas, dan juga cara daftarnya. Komen dong, kenapa sih kalian pengen pilih Universitas Pertahanan? Kalau udah komen, oke, aku bakal nyebut ini. Kalau misalnya Universitas Pertahanan ini membuka banyak banget program studi, mulai dari fakultasnya kedokteran sampai fakultasnya juga teknik ya. Itu tuh memang ada beberapa jurusannya juga di bawah dari fakultas. Kalian udah pernah nonton yang mungkin ada dots ya, yang tentang kedokteran militer, itu kan banget ya. Bisa jadi peluang juga kalau kalian misalnya masuk Unhan ya. Misalnya kalian pengen masuk di TNI nih, tapi pengen yang ada di bidang akademiknya, mungkin beasiswa Unhan ini cocok buat kalian. Sebenarnya apa sih persyaratan gitu ya untuk daftar beasiswa dari Universitas Pertahanan ini? Karena kan kalau misalnya kalian udah lanjut gitu mau daftar, tapi ternyata kalian gak eligible untuk daftar Unhan ini, sayang banget ya waktu kalian. Yang pertama, ini tuh bisa didaftar bagi kalian WNI, warga negara Indonesia ya. Bagi WNI ataupun WNA bisa, bagi laki-laki ataupun perempuan. Pastinya kalian harus juga bisa memenuhi gitu ya segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Pertahanan. Selanjutnya persyaratannya tuh sehat jasmani dan rohani, karena ada beberapa ketentuan dan nantinya juga akan ada di bagian seleksi tesnya itu tes fisik juga. Pastikan kalian tidak buta warna ya, baik yang total ataupun parsial, karena ini sangat urgent sekali mungkin ya di bagian militer ini, jadi tidak boleh yang buta warna. Berijazah SMA ataupun SMK atau sederajat, lulusan tahun 2023 ataupun 2024. Yang jurusan yang lainnya itu SMA IPA gitu ya, dan juga SMK untuk prodinya gitu ya, banyak banget, kedokteran, teknik, dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya yang untuk prodinya sejarah militer, ini tuh bagi kalian bisa SMA ataupun SMK, baik itu jurusannya IPS ataupun IPA ya. Tenang aja anak-anak IPS nih, ada juga sejarah militer, keren banget. Selanjutnya kalian tidak pernah tinggal kelas ya. Kalau maksudnya tinggal kelas itu kalian selalu naik kelas ya, bukan naik ke atap gitu ya, tapi naik kelas. Kalian pasti tahu ya. Catatan lainnya itu kalian diprioritaskan yang masuk 10 besar ranking gitu ya di semester 5. Tapi ini kan diutamakan ya, artinya kalau misalnya kalian nggak ranking 10 besar di semester 5, it's okay, kalian bisa tetap coba daftar selagi mungkin persyaratan yang lainnya kalian terpenuhi. Ini juga ada ketentuan nilai raport ya untuk SMA derajat ya di mata pelajaran tertentu. Contohnya mungkin di sini aku akan sebutkan beberapa ya. Untuk yang kalian tuh mengambil program studi kedokteran ya, untuk nilai minimum gitu ya
Sebenarnya untuk rata-rata di rapor kalian itu sama ya, semuanya itu 80 ya, semua program studi. Cuma yang membedakan ini ada di beberapa mata pelajaran yang memang akan concern kalian pelajari saat kalian masuk ke program studi tersebut. Contohnya untuk prodi kedokteran, kalian tuh untuk nilai biologi dan juga matematikanya itu minimal 90 ya, semester 5 gitu. Untuk yang semua semester rata-ratanya harus 80 itu minimalnya ya. Kalau misalnya yang farmasi itu minimalnya itu 90 di matematika dan juga kimia. Ada beberapa juga, kalian bisa cek aja di sini gitu ya. Nilai minimum dari program studi yang misalnya kalian minati. Nah, contoh yang terakhir itu ada yang program studinya itu sejarah militer ya. Untuk minimal 90-nya itu untuk yang bidang geografi, mata pelajaran geografi, sejarah dan sosiologi. Nah, itu bagi SMA. Sementara bagi kalian yang mungkin datangnya dari SMK gitu, datangnya gitu. Mungkin kalian asal sekolahnya SMK. Nah, ini tuh ada kayak ketentuan juga ya terkait dengan misal kalian penjasnya ya, pendidikan jasmaninya, matematikanya, proyek, kreatif dan kewirausahaan. Pokoknya itu ya, PKL-nya itu minimal 90. Jadi kalau misalnya ada yang nanya apakah SMK bisa daftar, bisa gitu. IPA bisa daftar, bisa. IPS juga bisa daftar. Tapi memang ada ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi pastinya saat kalian mau mendaftar beasiswa Unhan ini, kalian perhatiin detailnya. Jadi jangan sampai di skip video ini. Terus melampirkan nilai atau hasil tes IQ ya. Tapi ini tuh jika sudah ada, biasanya di mana sih mendapatkannya gitu? Kalian ada yang nanya gitu. Biasanya kalau aku ya, seingat aku di sekolah SMA itu biasanya dari BK itu ngadain tes IQ gitu. Nah, nanti hasilnya jika ada kalian bisa lampirkan. Nah, kalau misalnya yang belum ada, ya maybe it's okay ya, karena di sini sebutkannya melampirkan jika ada ya. Jika nggak ada ya berarti nggak apa-apa gitu. Yang sudah ada minimal gitu IQ-nya itu 120. Ini terbilangnya gitu ya, kayaknya aku kurang. Oke, 120 ya. Oh, 115 guys. Kalian berapa? Tapi nggak apa-apa ya, kalau misalnya yang belum tes kalian bisa ikut Unhan ini. Tapi kalau misalnya yang udah ada, kalian bisa melampirkan juga. Tapi memang ada ketentuan minimal dari skor IQ-nya. Usia maksimal untuk daftar beasiswa Unhan ini yaitu 20 tahun gitu ya, sampai dengan saat pembukaan pendidikan itu sekitar bulan September. Nah, kalau misalnya ada yang nanya gimana sih untuk ketentuan tinggi badan dan juga berat badan gitu ya. Untuk laki-laki ada ketentuan tinggi badannya itu 163 cm dengan proporsional gitu ya, dan untuk wanita itu perempuan 157 cm. Nah, untuk ketentuan ada yang nanya juga apakah boleh pakai hijab atau enggak. Kalau aku kurang tahu ya, jadi kalian bisa tanyakan aja di websitenya karena aku takut salah gitu menyampaikan. Terus ketentuan lainnya, kalian bisa mengoperasikan komputer. Aku yakin sih ya generasi Gen Z ini karena lahir dalam era teknologi, aku yakin pasti bisa yang kayak gini ya, kayak Microsoft Office. Nanti juga kalian harus menandatangani gitu ya surat perjanjian terkait hak dan kewajiban kalian sebagai penerima beasiswa Unhan ini, dan juga nanti ada surat pernyataan bahwa kalian tuh tidak akan menikah dan tidak akan hamil gitu ya selama menjalani pendidikan. Surat pernyataan bahwa kalian tuh sanggup untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Pertahanan. Lalu melampirkan surat izin orang tua gitu, karena kan ridho orang tua itu ridho ilahi ya. Dia untuk tinggal di asrama. Aku yakin sih kalau kalian yang daftar ini udah tahu juga nanti arahnya kemana gitu ya. Jadi kalian harus persiapkan ketaraan ijazah gitu ya, ataupun nilai bagi lulusannya itu yang di SMA luar negeri ataupun bagi yang sekolah internasional di dalam negeri. Tidak sedang menerima beasiswa lain. Setelah lulus nanti kalian harus menandatangani gitu ya perjanjian ikatan dinas, dan jika misalnya kalian memenuhi persyaratan, kalian bisa menjadi anggota TNI. Gimana? Panjang banget ya, tapi insya Allah worth it gitu. Aku tuh bingung ya, apakah aku mendingan dijadiin 2 part ataukah 1 part aja, gimana? Terus mungkin jadi pertanyaan gimana cara daftarnya, karena kalau benefit udah pasti sih kalian tahu ini tuh 100% gratis gitu sampai dengan kalian lulus ya. Artinya sampai dengan pendidikan nanti gratis semuanya gitu dari Universitas Pertahanan ini atau Kementerian Pertahanan. Nah, jadi gimana cara daftarnya? Pertama, kalian bisa bikin dulu akun gitu ya di linknya, di mana? Linknya di deskripsi box, emang secara online. Kalau misalnya kalian udah bisa buat akun gitu ya, akun pada umumnya lah ya,
Nanti ada verifikasi email kalian yang digunakan gitu sebagai username pada saat mendaftar. Dokumennya apa aja? Yang pertama ada kartu tanda penduduk KTP, kedua ada kartu keluarga, ketiga ada BPJS atau KIS ataupun asuransi kesehatan lainnya gitu ya. Ini kan banyak gitu jenisnya. Terus pas foto juga 4x6 dengan memakai seragam sekolah dengan maksimumnya itu ya ukuran dari filenya itu 500 KB. Jadi kalian harus ingat guys, ukuran dari dokumen yang dipersyaratkan. Atau seluruh badan, kalau misalnya tadi kan pas foto ya, berarti kan muka doang ya. Maksudnya tuh setengah badan kah? Seluruh badan. Nah, ini tuh dari samping kiri dan juga samping kanan. Gimana kalian angle-nya di mana guys? Samping kiri dan juga samping kanan dengan ketentuannya juga sama ya tadi, yaitu maksimumnya itu 500 KB. Terus melampirkan juga surat izin orang tua, ijazah ataupun SKL bagi mungkin tahun 2024 yang memang ijazah kalian belum keluar. Karena ada juga yang nanya apakah belum ada ijazah bisa daftar, bisa ya selagi memenuhi persyaratan yang lainnya. Hasil tes IQ jika sudah ada. Kalau misalnya nggak ada berarti nggak usah melampirkan, karena kan nggak ada juga yang bisa dilampirkan gitu. NPWP jika ada. NPWP itu apa sih nih ya? Ini tuh singkatannya. Jadi wajib pajak gitu ya, kartu wajib pajak. Kalau misalnya sudah punya, kalau nggak punya berarti nggak usah melampirkan karena kan nggak ada juga. Itu kalian harus mengikuti seluruh tahapan seleksi dari beasiswa Unhan ini. Apa aja sih seleksi dari tes Unhan? Karena tadi berkas dan juga tahapan pendaftaran mungkin udah aku sampaikan ya barusan. Nah, untuk seleksi dari Unhan ini memang cukup banyak atau cukup ketat karena kalian tahu kan ini tuh bergengsi banget dan pastinya banyak peminat. Yang pertama ada seleksi administrasi ya. Ini tuh sampai dengan 29 Februari 2002 berapa? 4. Pun mungkin sekarang ini udah bentar lagi tapi masih ada waktu ya. Kalau misalnya kalian mungkin gak bisa daftar tahun sekarang, kalian bisa daftar di tahun selanjutnya karena mungkin gak akan jauh beda persyaratannya. Terus ada tes kemampuan bahasa Inggris setara dengan TOEFL ya. Kalau setara dengan TOEFL minimumnya itu 500. Mungkin kalian udah pernah ya yang TOEFL ITP prediction, mungkin itu nggak jauh beda gitu. Aku asumsikan 500 sih udah gede ya gitu, karena kalau nggak salah untuk S2 dalam negeri aja sekitar 500-an atau 550. Juga pemeriksaan psikologi kalian gitu, apakah kalian mental health-nya sehat? Pemeriksaan mental ideologi kalian. Terus ada juga tes potensi skolastik dengan minimalnya itu 550. Kalau misalnya kalian pernah ikut atau yang mungkin angkatan 2023 yang pernah ikutan UTBK kan ada TPS-nya. Nah, itu mungkin kayak gitu minimal 550. Nanti ada bagian pemeriksaan kesehatan ya dan juga kesehatan jiwa gitu. Jadi nanti jiwa kalian, jiwa-jiwa yang senang ini diperiksa. Wawancara akademik gitu, mungkin untuk mengetes juga bagaimana sih yang kalian lampirkan di data diri gitu ya, akademik kalian apakah sudah sesuai ya, kesamaptaan jasmani ya, tes renang ya, jadi serta renang. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa Unhan memang harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya lihat di timelinenya, ini timeline bisa berubah sih ya, dari mulai administrasi sampai pembukaan pendidikan. Nanti mungkin aku simpan di sini ya kalau misalnya ada. Nah, ini tuh memang terbilang cepat juga dari tahapan ke tahapannya gitu. Jadi pastiin kalian untuk teliti, simak gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa daftar sekarang, aku ingetin bisa daftar di tahun depan kalau misalnya kalian masih baru lulus di tahun ini gitu. Karena berarti gapir 1 tahun untuk Unhan masih bisa daftar ya. Dan jangan lupa untuk follow aku di TikTok dan Instagram Squidpit, atau kalian bisa subscribe dan juga komen kalau misalnya video aku bermanfaat atau mungkin aku bahas yang lainnya. Apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya kalian udah keterima dan lolos di beasiswa Universitas Pertahanan? Pastinya harus daftar ulang gitu ya. Jadi daftar ulang dan juga menyerahkan segala administrasi yang memang disuruh gitu ya, disuruh untuk dikumpulkan. Dan kalian juga harus menandatangani surat perjanjian terkait dengan hak dan kewajiban gitu ya. Terus juga menandatangani surat pernyataan tidak menikah dan juga tidak hamil selama menjalani pendidikan, surat pernyataan bahwa kalian tuh bersedia mematuhi segala yang berlaku di Unhan, surat pernyataan bahwa menjadi kader intelektual dari bela negara. Harus mengikuti pendidikan nih ya, atau pendidikan dasar militer, Chandra di muka. Mau kalau dengernya itu kayak
Masya Allah gitu ya. Pendidikan awal gitu ya selama 3 bulan di Akmil Magelang, mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum yang ditentukan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya gitu di mana sih sebenarnya Unhan itu ada di Kabupaten Bogor gitu. Ini kalian bisa lihat fotonya ya. Dan di sana itu memang gitu untuk pendidikannya sendiri dimulai sekitar tanggal 2 September 2024. Kalau misalnya tidak ada perubahan dari timelinenya. Jadi untuk tahap 1 itu untuk yang pertama administrasi, terus juga yang bahasa Inggris dan juga pemeriksaan psikologi secara online. Jadi sebelumnya itu memang sebelum tahap pelaksanaan itu biasanya, bukan biasanya sih, tapi di timelinenya itu ada kalian try out dulu sebelum pelaksanaan tesnya. Terus nanti diumumkan deh siapa yang lolos di tahap 1 itu dan bisa masuk ke tahap 2 gitu ya. Kalau tahap 2 ini secara offline gitu, jadi kalian harus ke kampus Unhan di IPSC Sentul. Nanti juga ada tes mental, tes wawancara dan lain sebagainya itu secara offline. Oke guys, gimana nih, tertarik buat daftar nggak gitu? Mohon maaf kalau misalnya aku kecepatan, kalian bisa atur aja di kecepatan pemutarannya Kak, karena aku sungguh excited banget gitu. Dan makasih banyak bagi kalian yang udah follow. Guys, mungkin gitu aja. Terima kasih telah menonton. Share juga ke teman-teman kalian gitu ya, teman seperjuangan ataupun saudara kalian yang mau masuk perkuliahan di tahun 2024 gitu, 2025. Sebenarnya masih banyak beasiswa lain. Jadi kalau misalnya kalian gak bisa daftar Unhan, kalian bisa coba beasiswa lain. Nanti aku bahas gitu ya di next video. Oke guys, terima kasih telah menonton. Bye bye. Tasyakur ederim. See you soon.